Akhirnya tertangkap setelah menjadi buronan dan menjadi perhatian masyarakat luas. Taufik Hidayat akhirnya berhasil diamankan oleh tim khusus Polda Jawa Barat. Pria berusia 30 tahun itu merupakan tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTF 29 tahun yang selama ini mengundang keprihatinan banyak pihak. Kabar penangkapan tersebut disambut dengan rasa syukur oleh masyarakat. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kapolda Jawa Barat beserta seluruh jajaran yang telah bergerak cepat mengungkap kasus tersebut. Atas nama warga Jawa Barat, atas nama kemanusiaan, atas nama penegakan hukum, dan atas nama nurani, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Polda Jawa Barat yang telah berhasil menangkap pelaku. Dan itu ungkapan daripada Kang Deddy Mulyadi. Di berbagai media sosial, masyarakat ramai mengucapkan terima kasih kepada aparat kepolisian dan berharap korban mendapatkan pemulihan terbaik serta pelaku memperoleh hukuman yang setimpal sesuai hukum yang berlaku. Kalau bisa hukum mati lah. Yang menjadi sorotan publik ketika diamankan, Taufik Hidayat terlihat dengan ekspresi tenang. Itu yang aneh, sikap tersebut justru memunculkan berbagai komentar dari masyarakat yang merasa heran melihat raut wajahnya yang tampak biasa saja di tengah kasus besar yang menjeratnya. Kini proses hukum terhadap Taufik Hidayat terus berjalan. Masyarakat berharap keadilan dapat ditegakkan dan korban mendapatkan perlindungan serta pemulihan yang layak. Dan ini teman-teman penangkapan Taufik Hidayat di Majalaya. Dan saat ditanya, Taufik Hidayat pun menjawab dengan santainya. Dan saya geram sekali kepada psikopat ini. Ini dia teman-teman. Diburu selama 9 hari dan menjadi target sayembara 250 juta rupiah. Akhirnya, Taufik Hidayat berhasil ditangkap aparat di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung. Momen penangkapannya langsung menyita perhatian publik, bukan karena perlawanan atau aksi dramatis, melainkan karena ekspresi Taufik yang terlihat sangat tenang dengan rambut cepak, mengenakan topi dan baju hitam. Wajahnya tampak bersih tanpa luka dan nyaris tanpa menunjukkan kepanikan saat diamankan. Petugas, kabar penangkapan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, bersama jajaran kepolisian Jawa Barat. Sayembara yang sempat menghebohkan publik itu pun akhirnya membuahkan hasil. Namun yang kini ramai diperbincangkan netizen adalah bagaimana bisa seseorang yang diburu selama berhari-hari terlihat begitu tenang saat ditangkap. Kalau menurut kamu, apa yang membuat Taufik terlihat setenang itu? Tulis. Nah, itu pendapat kalian bagaimana teman-teman? Kok bisa si Taufik itu setenang itu? Mukanya masih mulus. Rasanya kalau saya di situ kayaknya udah gimana kali. Dan ini dia teman-teman, bagaimana apresiasi daripada Kang Deddy Mulyadi menyampaikan rasa terima kasih kepada Polda Jawa Barat yang sudah menangkap binatang ini, teman-teman. Ini dia. Atas nama warga Jawa Barat, atas nama kemanusiaan, atas nama penegakan hukum, atas nama nurani, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran Dirkrim Dirkrimsus, Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka. Semoga saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda. Dan ada fakta yang menarik teman-teman ketika Taufik Hidayat diinterogasi sebelum akhirnya dia ke tempat Polda Jabar. Mencengangkan sih, dia dengan santainya dia jawab dengan jawabannya dia itu khilaf. Itu kan bodoh itu, dia menjawab dengan khilaf. Masya Allah, orang seperti itu kok bisa-bisanya dia bisa jawabnya khilaf.
Saya nggak tahu orang ini harus diapakan. Ya Allah, orang sudah 2 tahun lebih, 3 tahun disekap. Yang tadinya sudah mulus, wajahnya mulus semua dengan wajah cantik. Teteh Ye, ya Allah, sekarang sudah tidak normal kembali. Bisa-bisanya dia bisa bilang khilaf. Ini dia teman-teman saat diinterogasi oleh buser pihak kepolisian. Ya, siapa namanya? Taufik Hidayat, Pak. Taufik Hidayat. Kemarin berapa lama disekap itu? 1,5 tahun, bukan sekap, Pak. Ah, 1,5 tahun, Pak. setahun setengah ya. Oh ya udah. Ngelari kemana aja ini? Berapa hari ini? Ke Cimindi, Cimahi, Pak. Terus ke Tangerang, daerah sana, Pak. Ya udah berarti bertanggung jawab ya. Tanggung jawab atas semua Siap, tindakannya ya. Siap, Pak. Ada nyesal atau gimana? Nyesel banget, Pak. Nyesal. Siap. Ya udah ya. Oke Siap, ya. Pak. Siap. Ya. Hah? Tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab anjing gitu tanggung jawab kalau Lain mana nepi ka nek bibir teh kunaon? Hah? Helm. Wah, manya kota Wuhan. Ini sopot 1-2 kali kan dibobok. Mana resinya? Penganiayaan oke nya. Tapi mana baheula cenah rek ngancem babeh mana nya? Baheula nya. Bener tak? DC Adira mana teh baheula? dia ke DC Hah? Sampai akhirnya DC. mikir naon gituan tuh bisa karek ayeuna bisa tahun berarti apa 1 tahun. 1 tahun tapi nggak gitu mikir naon mana teh 3 tahun kan mana teh nyokap teh? 1 tahun setengah. Kumaha disiksa ieu tas nyongkel panon kumaha? Rumah kekerasan. Lain teh nyongkel panon mana? saya tahu kunaon matana Dicongkel, Pak. terus di kumaha Datang. Kunaon? Pakai naon? pakai leungeut Mana kemarin cukur di mana? Di Cimahi? Di belah mana? jadi cepat lorong Di Cimindi. Oh, di Hanapan. Dan teman-teman, fakta yang menarik, ternyata Taufik Hidayat ini adalah seorang duda. Dia pernah gagal rumah tangga. Bagaimana dia tidak gagal rumah tangga ketika rumah tangga dia melakukan KDRT? Ternyata faktanya diungkap oleh Bapak Kepolisian. Taufik Hidayat ini sering sekali KDRT terhadap istrinya, pemukulan, dan yang lain-lainnya. Maka saya nggak tahu orang ini apa ya otaknya, nggak ada otak kali ya. Dan ini teman-teman beritanya fakta yang menarik bahwa mantan istrinya pun Taufik Hidayat ini pernah di KDRT, bahkan pernah di dalam tanda kutip disiksa. Ini dia. Mantan istrinya yang lama, dia juga diperlakukan yang sama tapi tidak seperti. Sementara nih untuk identifikasi korban masih hanya 1. Ya. Yang kami temui ini adalah mantan istrinya yang lama, yang sudah putus ya. Itu yang sedang kita konfirmasi dan dia juga diperlakukan yang sama tapi tidak seperti itu aja. Tapi kalau yang korban masih kita menunggu informasi lebih lanjut apakah nanti ada ini korban yang bersangkutan, boleh nanti kita tunggu laporannya. Pasti kita sampaikan bahwa secara teknis bisa kita sampaikan, kita identifikasi, tapi kita akan lakukan penyelidikan. ada tim khusus yang dibentuk Sudah kita membentuk tim khusus ya gabungan, yang dimana tim gabungan ini terdiri dari semua direktorat reserse ya. Kita tidak hanya melepas pada PPA, PPO, tapi juga tim yang lain. Insya Allah kita doakan semoga segera terungkap. Dan ada fakta menarik teman-teman, ternyata Taufik Hidayat ditahan memakai CCTV. Ya polisi sih bilangnya takut belum dites kejiwaan. Kalau menurut saya apa ya disebut, yaitu kalian nilai sendirilah teman-teman, bagaimana apakah dia gila atau enggak. Kalau gila enggak kayak gitu, enggak bisa kawin, dia udah kawin dia. Hah? Kalau orang gila nggak bisa pacaran, dia pengen pacaran. Kalian nilai sendirilah bagaimana. Dan ini dia
teman-teman, ketika Bapak polisi dari Polda Jawa Barat ditanyai perihal topik Hidayat. Ini sesuatu yang tidak wajar, di luar ya kebiasaan perilaku seseorang. Pemeriksaan awal sedang dilakukan. Tadi sudah ditanyakan beberapa pertanyaan, terutama mengenai identitas. Benar bahwa yang bersangkutan bernama TH alias I, alamat tinggal, dan data-data lain itu sesuai dengan data kependudukan yang ada, sehingga penyidik berkeyakinan bahwa yang berada atau yang di bawah pengawasan kita dan kita akan lakukan penahanan tersebut adalah tersangka yang kita maksud sesuai dengan laporan polisi yang ada. Pemeriksaan terhadap yang bersangkutan termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar ya kebiasaan perilaku seseorang terhadap kekasihnya yang bisa kita katakan terlalu atau sadis. Kemudian kita akan lakukan penahanan di sel khusus ya, yang kita sudah pasang CCTV-nya dan berada sendiri ya, dan dalam pengawasan. Dan juga teman-teman, ada fakta menarik, pemilik kosan pun ikut berbicara. Ternyata sebelumnya pemilik kosan itu diancam oleh Taufik Hidayat ketika menghantarkan korban ke rumah sakit Hasan Sadikin. Ini faktanya menarik teman-teman, dan ini pemilik kosan pun berspeak up. Ini dia teman-teman penyaksian daripada pemilik kosan tersebut. Awalnya sih baik-baik aja Pak, pas 1 bulan pertama kesini tuh baik-baik aja. Cuman kesininya tuh ya nggak jelas gitulah, kelakuannya jadi arogan. Orang yang lewat ke permisi dia marah-marah gitu kan. Ada yang kunjungan ke tower juga, perbaikan di tower juga isinya dia suka dimarahin gitu kan, ya nggak jelas. Ya kalau si korban gimana? Ya nggak tahu sih, pas pertama kesini juga pokoknya masuk ke kamar kosan langsung dipapas sama dia, langsung masuk kamar gitu kan, nggak tahu mukanya, nggak tahu keadaannya kayak gimana gitu kan. Cuman pas kesini juga udah dalam keadaan seperti itu gitu kan. Udah nggak, jadi jalannya juga udah susah lah, dipapas sama dia, dibantu sama dia pas masuk kamar gitu. Pas pertama ada barang bukti yang dibawa seperti helm apa gitu semacamnya. Ini kegiatan dari apa namanya, polisi, buah TKP dari kepolisian di Polda. Tadi berapa jam Pak? Dari jam 12 sampai barusan jam 2:30. Ada barang bukti yang dibawa nggak sama? Ada barang bukti yang dibawa seperti helm apa gitu semacamnya. Izin dari ini polisi ke PRT ini ada Pemberitahuannya seperti apa? Pemberitahuan ini aja supaya menjaga supaya tidak ada yang lewat, mengganggu batasnya persilenan. Dan kakak korban pun itu sangat sakit hati sekali, teriris hatinya. Dia bahkan mengatakan saat di YouTube-nya Densu mengatakan bahwa kalau bisa saya ingin ketemu dulu dengan pelaku bernama Taufik Hidayat ini, ingin bertarung. Itu saking jengkelnya, saking sakitnya, karena bagaimanapun korban ini pendidikan dan yang lain-lainnya itu dibiayai oleh kakaknya. Dan ini dia teman-teman pernyataan daripada kakaknya yang sangat marah, emosional. Dia menyatakan bahwa ingin bertarung bertemu dengan Taufik Hidayat. Kayak bener-bener hancur itu saya gitu. Saya selaku kakaknya yang ngebanggain dia gitu kan, yang ikut serta dalam biaya pendidikannya gitu kan. Sampai akhirnya dia mulai mengejar cita-citanya gitu. Sampai sekarang ketemuin dia hancur gini gitu. Saya berharap banget itu pelaku bisa ketemu sama saya ke jalan. Saya bisa ajak berantem atau apa gimana gitu. Saya pengen dia ngerasain apa yang adik saya rasain sekarang. Gak apa-apa mau dihukum sama polisi sebentar juga, yang penting biasa sama saya dulu selama 3 tahun. Selama 2 tahun itu. Selama adik saya dihancurin sama dia selama itu. Dan ya kita warga plus 62 bagaimanapun banyak sekali yang geram terhadap
terhadap Taufik Hidayat ini, psikopat ini. Banyak sekali orang-orang yang mengecam, bahkan bersyukur, tapi mereka mengungkapkan kenapa mukanya masih mulus. Ya, semoga hukuman yang diberikan kepada Taufik Hidayat kalau bisa hukuman mati. Dan itu respon daripada netizen plus 62. Ini dia teman-teman, speak up daripada netizen plus 62. Iya cenah barudak bebenguk si Taufik teh ya benang, aya nu nyebut benangna di Majalengka, aya nu ngomong di Majalaya. Paduli teuing di mana ge nu penting geus benang ta. Alhamdulillah infokeun ieu iraha ye poe naon ye mere pelajaran api raku moal dibere pelajaran ye jalma kieu patut jalma biadab ye. Aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semua. Jadi breaking news ini. Tersangka dugaan penyekapan dan penganiayaan ya saudara Taufik Hidayat dikonfirmasi sudah ditangkap oleh Polda Jawa Barat ya, demikian yang disampaikan oleh Kapolda, dan salah satunya adalah dikenakan pasal tentang penganiayaan, pasal 466 gitu. Nah, jadi ini sekedar masukan saja Bapak Kapolda. Jadi beliau ini di samping penyekapan pasal 446 KUHP yang baru, kemudian bisa dikenakan, tadi sampaikan Pak Kapolda, pasal 466 itu tentang penganiayaan. Nah, itu bisa dikenakan juga pasal 468 ya, atau 469. Nah, pasal 468 itu adalah penganiayaan berat, dan pasal 469-nya KUHP yang baru itu adalah penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat ini jelas direncanakan oleh si saudara Taufik ini begitu. Kenapa ya? Karena dia selama 3 tahun loh itu disekap begitu. Jadi beberapa kejadian ya, banyak mungkin ya kejadian penganiayaan yang dialaminya. Di samping itu perlu digali oleh penyidik ini. Terkait dengan apa? Terkait dengan dugaan pelanggaran pasal 6 ya huruf B itu Undang-Undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Ya, itu dimana perlu digali, disidik dan dilakukan visum. Tentunya sudah dilakukan visum juga. Kalau itu memang bisa, itu bisa dikenakan juga. Jadi ada beberapa nanti undang-undang itu yang dikenakan, di samping ada KUHP yang baru, ada juga undang-undang TPKS begitu. Nah, disinilah akhirnya yang bermain itu adalah pasal 127 KUHP yang baru, yaitu adanya perbarengan perbuatan, yaitu konkursus realis ya, di mana nanti pada saat di persidangan ya, di dalam dakwaan itu bisa tiga-tiganya atau pasal lain nanti yang dikenakan, itu bisa didakwakan semuanya, tetapi nanti didakwakan kumulatif begitu ya, tetapi nanti dalam keputusannya hakim itu akan mengenakan yang terberat itu ditambah dengan sepertiga. Nah, yang terberat itu berapa ya? 12 tahun itu ditambah dengan sepertiganya. Nah, misalkan 12 ya, ditambah sepertiganya 4, yaitu sekitar 16 tahun ya. Nah, itu sebenarnya kurang itu sebenarnya, tetapi kami harapkan ini nanti majelis hakim bisa memberikan hukuman yang maksimal ini kepada saudara Taufik Hidayat, karena apabila kita lihat ya dari apa yang dialami oleh si saudari YTR ini sangat mengenaskan sekali. Kalau kita lihat ya dari pengakuan beberapa petinggi di provinsi Jawa Barat begitu, maupun dari anggota DPR RI yang telah menjenguk beliau begitu. Dan harapan kami ya, LPSK mengawal ini, perkara ini, Komnas HAM juga mengawal ini, dan seluruh warga negara Indonesia kita juga mengawal, dan ini geram kepada pelaku ini ya. Jangan sampai istilahkan ya, sampai terjadi eigenrechtting ini, jangan sampai terjadi main hakim sendiri kepada saudara Taufik Hidayat. Ini tetap harus melalui proses hukum, dan kami harapkan mudah-mudahan bisa dihukum dengan maksimal. Coba nanti kita ikuti perkembangannya ya, kita sampaikan masukan-masukan ya kepada penegak hukum juga, penyidik, dan kami harapkan itu pasal 469 itu bisa dikenakan itu kepada si Taufik ini, Taufik Hidayat ini ya. Jadi penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu. Demikian Sobat Semak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si pelaku yang bernama Taufik Hidayat akhirnya ketangkap. Alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan, kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih kepada semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka.
Assalamualaikum besti-besti love Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita Justice for Yovita, sanksi optimal Taufik Hidayat. Indonesia, aku dapat kabar katanya pelaku kekerasan terhadap pacar yang disekap selama 3 tahun disiksa, nggak ada kemanusiaan. Ini pelanggaran HAM berat ya. Kabarnya si pelaku yang bernama Taufik Hidayat akhirnya ditangkap. Mantap kepolisian. Usut tuntas ini, jangan ada yang namanya restoratif justice, tidak ada dalam kasus seperti ini, dan harus sanksi pidana optimal. Gunakan berbagai pasal dalam KUHP terbaru, pasal sanksi pidana maksimal. Terima kasih Ketua Komisi 3 DPR RI Pak Habibur Rahman. Terima kasih Kang Dedi, Bapak Aing yang juga terus mensupport. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran Dirkrimum, Dirkrimsus, Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka. Semoga saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Terima kasih Kepolisian Republik Indonesia. Kita kawal terus. Ya, kita doakan semoga hukumnya ya seberat mungkin dengan seadil-adilnya kepada Taufik Hidayat ya. Kalau bisa hukuman mati. Oke teman-teman, fakta-fakta itu sudah terkuak.